Kalau kita di sini bisnis, rata-rata orang itu pinginnya bisnis kan buat bantu perekonomian diri sendiri pastinya, terus bantu perekonomian keluarga sendiri. Tapi di sini sebetulnya kita kalau kita mau membangun bisnis, satu sebetulnya mindset kita, fokus dulu bantu orang. Fokus dulu bantu orang, insya Allah kalau kita bantu orang itu akan balik lah ke kita. Hai, ketemu lagi teman-teman JRW Box Media tentunya ya dengan Yunita. Jangan pernah bosen-bosen ya. Aku pasti akan selalu ada di musik ngulas kisah spesial ya. Tentunya tetap aku ada di mana bersama dengan Rika. Di sini udah standby ya. Kita akan musik-musik lagi nih. Cerita-ceritanya ya Rika ya. Yuk, social entrepreneurship, kepohan. Yuk kita langsung aja ya Rika. Rika, kenapa sih aku nyontek dulu ya teman-teman ya? Apa sih yang menyebabkan Rika tuh tertarik sama social entrepreneurship? Jadi, oh iya ini makasih ya udah datang lagi nih ke sini. Iya, nggak bosan-bosan loh kesini terus. Iya dong. Nanti sebulan sekali mungkin ya. Boleh. Jadi social entrepreneurship ya. Kalau kita di sini bisnis, rata-rata orang itu pinginnya bisnis kan buat bantu perekonomian diri sendiri pastinya, terus bantu perekonomian keluarga sendiri. Tapi di sini sebetulnya kita kalau kita mau membangun bisnis, satu sebetulnya mindset kita, fokus dulu bantu orang. Fokus dulu bantu orang, insya Allah kalau kita bantu orang itu akan balik lah ke kita. Gitu. Dan ini dari awal kita pertama kali rilis bisnis ini, Dekoras ini, kita juga pingin banget, aku dan suami itu pingin banget satu, banyak keluarga yang usahanya jadi seret gara-gara COVID gitu, mereka kehilangan pekerjaan. Terus kita juga pingin yang namanya di sekitar kita itu pasti banyak banget pihak-pihak yang jauh banget lebih nggak beruntung lah ya gitu, kurang beruntung gitu ya, dan itu butuh orang-orang yang peduli sama mereka gitu. Jadi selain keluarga, pertama kali mindset aku adalah gimana caranya supaya keluarga di lingkungan terdekat kita dulu deh yang terimbas COVID bisa kita bantu dulu, itu satu. Terus yang kedua, kita juga pingin bantu yang di sekitar kita, kayak misalnya ada masjid yang lagi terbengkalai, terus ada panti asuhan yang kita juga pingin banget bantu gitu. Jadi insya Allah kita sih percaya banget ya, aku dan suami percaya banget apapun itu yang kita lakukan untuk sekitar itu pasti akan balik lagi ke kita. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Kenapa Rika mau jadi social entrepreneur ya? Karena memang Rika juga tujuannya bisa membantu dengan banyak orang juga gitu ya Rika ya. Saling bantu karena kondisi juga saat ini lagi pandemi ya Rika ya. Jadi bisa saling membantu lah ya. Ini luar biasa banget ya teman-teman, masih muda loh ya kan, dan punya anak 3. Masih muda aja punya anak 3. Masih segini loh teman-teman ya kan, badannya tuh kayak badan belum punya anak ya kan, masih singset ya kan. Rika, lanjut ya, gimana sih melakukan pendanaannya tuh dari sisi usaha social entrepreneur Rika sendiri? Pendanaan untuk modal usaha maksudnya? Iya, pendanaannya. Jadi apa, dana sendiri atau dana minta suami ya kan, atau gimana? Jadi sebetulnya ada kisah yang unik nih gitu ya. Pendanaan pertama kali itu aku sebetulnya bingung gitu, ini mau usaha apa ya yang fokus bisa untuk bantu lingkungan sekitar. Terus tiba-tiba waktu itu tahun 2019 akhir aku tuh nemu buku tabungan. Nemu buku tabungan siapa gitu, tapi kok namanya nama gue gitu kan. Terus aku ajaklah suami temenin yuk gitu ke bank, salah satu bank gitu ya, bank syariah. Terus datanglah ke situ ke teller minta print nih. Aku cuma pengen ngecek gini, Mbak ini rekening aku tuh masih ada atau udah dormant gitu, atau udah nggak aktif gitu. Terus kata Mbak tellernya, oh masih ada nih. Terus kemudian di print lah bukunya, ada angka di situ. Di depan teller tuh aku masih yang gini, Mbak ini uang aku tuh masih ada segini ribu ya gitu.
ribu ya, padahal bukan ya ribu ya. Si Mbak Taylor, oh enggak, ini tuh segini juta gitu, dia bilang. Wah, ternyata aku punya uang yang ngendep. Jadi tahun 2017 ternyata tuh aku pernah buka satu rekening di bank syariah dan tujuannya untuk keluar masuk uang untuk renovasi rumah ini. Dan waktu itu entah kenapa rekening akhirnya nggak kepake gitu. Itu rekening nggak kepake dan ujung-ujungnya baru ketemu lagi itu rekening. Aku baru tahu kalau punya rekening itu tuh 2 tahun berikutnya setelah rumah ini jadi gitu. Dan itu selama itu 2 tahun itu rekeningnya nggak kesentuh sama sekali, padahal ada uangnya di dalam. Nah, dari jadi rekeningnya tuh nggak kesentuh sama sekali ya, padahal duitnya banyak ya. Padahal ada duitnya di situ ya. Dan aku dari situ coba tukar pikiran sama suami, diskusi, ini kita mau apain nih. Akhirnya kita fokus untuk bikin satu usaha yang tujuannya insya Allah bisa kasih banyak manfaat lah gitu buat lingkungan sekitar gitu. Dan terus tercetuslah ini Dekoras dari tahun 2019 awal kita buka ini bisnis ini Dekoras sampai alhamdulillah sampai sekarang gitu. Itu dari uang nemu ya, nggak sadar ya ternyata tuh ada duitnya tuh ya kan, ada isi duitnya kemana aja dan kemana-mana gitu ya, kayak aduh nih duit kok banyak kayak gitu udah ya, dikasih ternyata ya. jalan gitu, udah dikasih jalan Iya. sama Allah, nih ada ini nih gitu. Terus dilalahnya semuanya setelah itu jadi lancar aja gitu jalannya. Kita pengen apa, terus ketemu sama supplier yang amanah semuanya, terus semuanya lancar lah, dimudahkan banget lah, alhamdulillah. Oke, berarti dari 2019 ya, 2019 sampai awal ini ya, sampai sekarang ya, sampai sekarang. Ini luar biasa banget ya teman-teman ya. Pasti penasaran kan Rika tuh gimana sih, usahanya apa aja sih gitu kan ya. Rika, pengalaman Rika sendiri nih, gimana sih imbangin profit terus dengan impactnya dalam sebuah instansi usaha social entrepreneur. Kalau profit kita sih benar-benar nggak sama sekali nggak yang harus segini gitu setiap bulannya, harus profit sekian persen, harus profit sekian puluh juta gitu, nggak begitu gitu ya. Tapi di sini memang betul-betul kita fokusnya yang pertama pingin orang tahu dulu usahanya gitu, tahu dulu nih Dekoras itu eksis gitu, Dekoras itu ada gitu. Jadi branding dulu ya. Kalau branding pasti ada budgetnya ya untuk kita branding, entah itu misalnya kita mau kasih giveaway atau apapun itu gitu ya. Nah profit juga pasti dulu tuh aku pernah ada satu cerita, ada kalau nggak salah waktu itu ada 3 orang buka usaha. Mereka ada satu mereka punya pihak keempat. Jadi 3 orang ini mereka bikin usaha. Aku lupa baca buku di mana itu ya. Tapi yang jelas mereka bertiga punya usaha sekolah. Terus mereka punya satu lagi nih pihak keempat. Pihak keempatnya ini mereka berpartner dan mereka sudah janji tanda tangan ya secara legal. Pihak keempatnya ini adalah Tuhan. Pihak keempatnya ini adalah Allah gitu ya. Jadi antara mereka bertiga dan satu pihak ini, pihak keempat adalah Allah, itu mereka bagi profitnya gitu. Aku pernah baca itu, dan karena sejak itu mereka itu rutin setiap bulannya 10% untuk pihak keempat ya. Dari profit itu 10% untuk pihak keempat, dan gak disangka-sangka gitu untungnya mereka tuh berkali lipat, terus lancar, rezeki mengalir. Sampai di tahun berikutnya mereka itu bikin surat perjanjian lagi, jadi surat perjanjiannya diperbarui lagi jadi 20% untuk si pihak keempat ini. Itu ya. 20% lama-lama itu usaha makin besar, sekolahnya makin merambah ke luar negara gitu ya. Akhirnya jadi 50% dan terus seperti itu gitu, dan itu terus mengalir gitu. Aku punya mimpi kayak begitu gitu. Jadi memang kita pengennya, kita janji insya Allah gitu ya, kita janji profit kita ya kayak di live sale ya, kita state gitu di live sale ini kita kasih 10% untuk pihak ketiga gitu ya. Aku pertama suami dan satu lagi Allah gitu. Jadi mudah-mudahan dengan 10% ini bisa membuka rezekinya kita, membuka rezekinya orang lain juga.
Keren banget ya teman-teman, ini Rika luar biasa banget ya. Jadi memang kita bisa ngebagiin itu untuk ke Allah ataupun ke Tuhan ya kan ya. Jadi apa ya, pasti itu akan ngalir terus gitu ya Rika. Amin, Ya, dan amin. bakal berlimpah-limpah gitu kan ya. Nah Rika, menurut Rika sendiri nih selama menjalani social entrepreneur ini, gimana sih jaga kepercayaan dari penerima manfaat kita? Penerima manfaat tuh maksudnya Mungkin kayak customer ya, lebih ke customernya ya, manfaatnya itu apa sih gitu? Yang pertama amanah dulu, amanah gitu ya. Terus amanah, komitmen. Kalau misalnya kita bilang bahwa ini barang seperti ini nih kondisinya, gitu. Kita video nih, kita kasih tahu nih ada, misalnya kita jual tanaman gitu ya. Ini ada sedikit loh yang kebakar nih Kak, gitu. Tetap mau apa enggak? Jadi Jujur. iya betul, amanah, jujur. Terus misalnya ini ada sedikit nih potnya yang coel dikit, Kontak dia atau kontak ini apa mau ya? dilanjutin atau mau diganti barang. Terus kayak kita juga sempat punya masalah dulu bak mandi. Jadi ada bak mandi yang beberapa bak mandi customernya komplain, catnya terkelupas, terus ada rempes sedikit. Nah itu kita komitmen bahwa ini akan kita repair gitu, dan akan perbaiki atau kita ganti barang gitu. Jadi memang benar-benar aku juga sempat pernah baca berbisnis ala Rasulullah gitu, dan salah satunya memang harus amanah, jujur Ya. gitu, komitmen. Kita nggak boleh ini barang yang kita videoin ini kita taruh di Instagram, begitu Tapi barangnya datang ternyata beda, bayi iya, gitu, apa kecil, gitu, iya. barangnya kecil, beda gitu. Nah itu aku percaya sih bisnis-bisnis yang kayak gitu nggak akan long lasting gitu, nggak akan bertahan lama. Jadi ini kita udah punya nih junjungan kita, figur yang bisa kita contoh, dan beliau itu bisnismen, beliau itu pengusaha Rasulullah gitu ya, Nabi Muhammad. Dan ya udah nggak usah contoh yang lain-lain gitu, itu aja dicontoh gimana beliau bisa jalanin bisnisnya sampai kemudian jadi orang yang kaya gitu, gimana caranya, ya itu aja sih, insya Allah berkah. Iya, benar banget sih pastinya. Jadi memang kita harus ya, kalau punya usaha memang amanah, tadi yang Rika bilang ya kan, jujur gitu kan, karena semuanya pasti akan berjalan dengan baik ya kan Rika. Oke Rika, dari Rika sendiri, apakah dalam melakukan social entrepreneur ini bisa membuat sebuah tim gitu kan, terus gimana sih cara menentukan bagian solehnya gitu? Sekarang ini sih kita punya satu, ada admin sendiri, Ada adminnya, admin untuk Tokopedia, Lazada, Shopee, itu ada adminnya. Terus ada satu driver khusus buat yang Antar-antar. ya. Jadi baru itu sih, baru 2 itu. Terus di samping itu juga ada beberapa reseller sebetulnya yang kita nggak gaji. Tapi kalau yang 2 itu tadi, itu ya bagian dari timnya kita lah. Iya pasti. Bagaimanapun kalau misalnya mereka kenapa-kenapa, mereka ada problem, ya itu impact juga ke bisnisnya kita gitu. Jadi memang harus benar-benar dijaga banget gitu. Pasti berarti udah ada timnya ya, dari admin sama yang suka ngantar-ngantar ya, senang ya kan. Itu banyak banget ya di Tokped, Shopee, ada semua ya. Keren banget ya teman-teman, kepo kan, penasaran kan sama Rika tuh Instagramnya apa sih gitu kan. Nanti di bawah ini ada ya. Ada, di sini. Nanti di infoin di bawah ini. Oke Rika, gimana sih mengenalkan bisnis model ke publik pada awalnya ya bisnis ini, terus kayak nyambung kayak apa ya, menggait tim di awal gitu tuh, kayak menyatukan tim gitu lah, itu gimana sih kalau dari Rika? Memperkenalkan ke publik pastinya di awal-awal kita tetap pakai Instagram lah, itu pertama kali brandingnya di Instagram dulu. Terus kebetulan kan aku juga penggiat home decor nih, jadi banyak teman-teman yang home decor followernya luar biasa gitu. Banyak banget ya, Banyak banget followernya. followernya, mereka sekali posting, like, komennya itu bisa ratusan, bisa ribuan gitu. Jadi mengenalkan bisnis ini di awal aku guide dulu nih teman-teman yang followersnya udah banyak home decor. Dari situ banyak yang tahu nih, oh ada Dekoras gitu. Terus abis itu giveaway, aku kadang berpartisipasi sama giveaway yang diadain sama home decor lovers gitu. Nah
dari situ. Terus kita kasih juga barang endorse biasanya untuk teman-teman home decor gitu. Terus ya pastinya teman-teman kita juga lah, jangan dilupain juga inner circle. Di awal-awal di semua grup WA yang aku ada di situ, aku kasih tahu nih, ini gue punya usaha nih sekarang nih, gue punya usaha baru nih, lihat nih Instagramnya gitu. Kalau misalnya ada acara reunian atau acara kumpul-kumpul teman-teman, kasih aja, kasih pot, kasih tanaman gratis, biar teman-teman juga tahu kalau aku juga punya usaha. Bener banget, dari teman-teman kita dulu yang paling dekat ya Rika ya, baru nanti bakal nyambung ya kan, ke banyak orang ya kan, semuanya luar biasa banget ya Rika. Jadi ya teman-teman JW ya, oke. Rika, ada nggak sih kayak tips-tips memulai sebagai seorang social entrepreneur ya, jadi social entrepreneur, terutama nih bagi para youngster kayak aku, mungkin kayak teman-teman JW Box Media, itu gimana Rika? Yang pertama, mindset kita dulu. Jadi fokusnya bukan cari cuan, fokusnya bantu orang dulu. Fokus bantu orang. Kalau perlu teman-teman list nih, siapa di sekitar kita yang butuh bantuan gitu. Dan kita kan di sini kalau kita bantu keluarga terdekat dulu, insya Allah itu jauh lebih baik ya, lebih berkah gitu. Ada nggak keluarga terdekat kamu yang butuh bantuan? Terus cari cara, gimana caranya supaya saya bisa bantu dia. Entah misalnya dia jadi packing, tukang packing, atau bisa jadi driver, atau jadi marketing, admin, apapun itu. Fokus bantu orang dulu gitu. Dan jangan cuma dipikirin, itu yang pertama tuh ya. Jangan cuma dipikirin, langsung eksekusi. Kalau memang kepikiran apa, gak usah terlalu lama mikirin nanti kalau gua kayak gini gimana ya, nanti kalau gua gagal gimana ya, nanti kalau misalnya gua rugi gimana ya. Lakuin aja. Yang namanya bisnis, yang namanya usaha, pasti ada resiko gagal, pasti ada resiko rugi, itu pasti. Keren banget ya teman-teman ya. Jadi itu sebenarnya memang kita harus dari mindset dulu ya Rika ya. Terutama kalau memang udah punya niat ya kan, aduh pengen usaha ini lakuin gitu ya Rika, jangan tunda-tunda. Ya, betul. Kita kan nggak tahu ya, mungkin kesempatannya pas di situ ya kan nggak ada lagi kesempatan kedua. Aduh, ini keren banget ya teman-teman. Ini udah yang terakhir nih Rika ya. Jangan bosan-bosan loh buat aku bisa ngobrol-ngobrol lagi kesini ya. Sering-sering ya kesini ya. Boleh banget bareng-bareng teman-teman JW Box Media. Teman-teman, makasih banget ya udah nontonin kita, dan tentunya jangan lupa ya terus like, comment, and subscribe dan share ke semua teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa kembali.